Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji, saya Tarfi Pasya, mahasiswa MBA UGM, angkatan M54, izinkan saya mensajikan tesis yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Pelacakan, dan Manajemen Operasional terhadap kinerja perusahaan dengan pemoderasi ketepatan waktu. Sebelumnya, saya berterima kasih juga kepada Bapak Nopi Iman Fitya Kamal, SE, MSc, PhD, selaku dosen pembimbing saya. Latar belakang, jadi di era global sekarang permintaan akan layanan pengiriman barang dan logistik meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan belanja online dan pengiriman barang juga semakin meningkat. Jadi karena jumlah perusahaan jasa pengiriman yang semakin lama semakin banyak, di situ juga pengguna juga semakin bingung untuk memilih yang mana yang terbaik. Nah, jadi dalam konteks ini kinerja perusahaan logistik adalah sangat berpengaruh oleh kepuasan pelanggan untuk mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi kualitas layanan yang tinggi dapat mendorong kepuasan pelanggan, pada akhir membuat perusahaan juga lebih kompetitif di pasar atau di pasar saing. Di sinilah sistem manajemen operasional juga efektif membantu perusahaan dalam manajemen sumber daya, perencanaan rute, dan optimal proses distribusinya. Jadi dari laporan Indeks Kinerja Logistik yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2023 menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan bagi Indonesia, di mana negara Indonesia menjadi penurunan signifikan dari peringkat 46 menjadi 61. Penurunan ini bukan hanya mencerminkan ketidakstabilan dalam sistem logistik domestik, tetapi juga Indonesia mungkin tertinggal dalam hal yang efisien dan efisiensi. Jadi operasional yang dibandingkan dengan negara-negara lain di tingkat global. Rumusan masalah dari logistik memainkan peran krusial dalam efisiensi operasional. Jadi dari sebuah negara dengan fokus pada perencanaan pengelola, aliran material, serta informasi. Jadi menurut data logistik Perform Index atau LPI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tadi, peringkat Indonesia antara negara menunjukkan bahwa Indonesia berada di 46 dari 160 negara pada tahun 2018. Tetapi pada tahun 2023 peringkat Indonesia menurun menjadi 63 dari 160 negara. Jadi disitulah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kinerja dari perusahaan logistik, perusahaan harus memanfaatkan kemampuan layanan logistik yang membangun hubungan yang era dari perusahaan dan pelanggannya. Jadi disitulah penggunaan sistem pelacakan memainkan peran dalam manajemen logistik. Dengan sistem pelacakan lah perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tahap proses logistik berjalan sesuai rencana. Dan juga pada manajemen operasional juga diperlukan yang menghasilkan dari tertentu beberapa perusahaan logistik besar yang mengimplementasikan teknologi yang optimal dari armada dan juga sistem manajemen inventarisnya. Jadi semakin sehat pada kendaraan atau pengirimannya, maka ketepatan waktu juga sangat ditentukan dari inventaris perusahaan. Ketepatan waktu juga yang merupakan faktor yang sangat benar-benar krusial tuh yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi disitulah yang efisiensi operasional perusahaan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi janji-janji pengiriman yang terjadwal dan juga tepat pada pengirimannya. Terus pertanyaan dan tujuan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan logistik? Yang kedua, apakah sistem pelacakan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan logistik? Apakah manajemen operasional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan logistik? Dan keempat, apakah ketetapan waktu memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kinerja perusahaan logistik? Yang kelima, apakah ketetapan waktu memperlemah hubungan sistem pelacakan terhadap kinerja perusahaan logistik? Dan yang keenam, apakah ketetapan waktu memperkuat hubungan manajemen operasional terhadap kinerja perusahaan logistik? Jadi di sini tujuan dari penelitian kita
Untuk yang pertama itu untuk mengidentifikasi apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan logistik. Yang kedua, untuk mengevaluasi apakah sistem pelacakan pengaruh terhadap kinerja perusahaan logistik. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah manajemen operasional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan logistik. Yang keempat, untuk mengkaji apakah ketetapan waktu untuk memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kinerja perusahaan logistik. Yang kelima, untuk mengkaji apakah ketetapan waktu memperkuat hubungan sistem pelacakan terhadap kinerja perusahaan logistik. Dan yang keenam, untuk mengidentifikasikan apakah ketetapan waktu memperkuat hubungan manajemen operasional terhadap kinerja perusahaan logistik. Landasan teori. Jadi dari penelitian terdahulu kita memiliki ada tiga. Nah, dan juga hipotesisnya yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan logistik. H2, sistem pelacakan berpengaruh positif sehingga terhadap kinerja perusahaan logistik. H3, manajemen operasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan logistik. H4, ketetapan waktu memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kinerja perusahaan logistik. H5, ketepatan waktu memperkuat hubungan sistem pelacakan terhadap kinerja perusahaan logistik. Dan yang H6, ketepatan waktu memperkuat hubungan manajemen operasional terhadap kinerja perusahaan logistik. Jadi berikutlah dari hipotesis kerangka berpikirnya. Dari metode penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Sepakat Maju Abadi dengan sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling yang berdasarkan rumus Slovin. Ukuran sampel yang diperlukan adalah 92 orang. Jadi pengumpulan data ini menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin. Jadi teknik analisis data itu ada uji validitas dan uji reliabilitas dan juga uji asumsi klasik dengan menggunakan alat analisis SPSS. Jadi di sini ada definisi dan operasional variabel. Jadi dari definisinya variabel juga indikator sudah tercantum masing-masing dengan skala Likert 1 sampai 5. Dan dari hasil dan pembahasan, gambaran umum dari penelitian ini kita mengambil perusahaan PT Sepakat Maju Abadi yang beroperasi sudah sejak dari tahun 2015 yang merupakan perusahaan jasa jasa pengiriman yang terus berkembang hingga tahun 2024. Jadi ada juga visi dari PT Sepakat Maju Abadi mencerminkan tekad dan aspirasi perusahaan untuk menjadi pemimpin dan industri logistik di Indonesia. Jadi dari Sepakat Maju Abadi ini bukan hanya di transportasi logistik saja, tapi mereka memiliki juga jasa distributor dan juga jasa pergudangan. Karakteristik responden. Jadi karakteristik dari responden kita dari 190 orang, jenis kelamin responden ada perempuan 73 orang, lelaki 117 orang. Usia responden kurang dari 25 tahun sampai juga lebih dari 51 tahun dengan jumlah yang sama. Nah, dan yang terakhir, pada pendidikan terakhir responden itu ada dari SMP, SMA, D3, S1 hingga juga S2. Struktur perusahaan responden ini adalah ada operasional, ada keuangan, ada marketing, ada SDM. Dengan operasional 107 orang, keuangan 28 orang, marketing 30 hingga SDM 25. Ada juga masa bekerja responden juga ada dari kurang dari 1 tahun hingga juga lebih dari 7 tahun. Kantor cabang responden itu ada di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Padang, Medan, dan Aceh. Hasil dari penelitian. Jadi uji validitas yang telah dilakukan diketahui bahwa seluruh variabel adalah valid karena nilai dari KMO itu lebih besar dari 0,5. Itu dari kualitas pelayanan, sistem pelacakan, manajemen operasional, kinerja perusahaan, dan juga ketepatan waktu. Dari hasil penelitian uji reliabilitas,
Itu yang telah kita dilakukan. Diketahui juga bahwa seluruh variabel adalah valid karena nilai dari crop batch alpha lebih dari 0,6. Hasil dari penelitian uji asumsi klasik dari uji normalitas diketahui bahwa variabel adalah normal yang dikarenakan nilai asumsi signifikan di atas 0,05. Begitu juga dengan uji multikoliniaritas dengan nilai VIV di bawah 10. Hasil penelitian dari uji klasik ada juga berdasarkan uji regresi linier berganda yang telah dilakukan diketahui bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jadi dan juga berdasarkan uji moderasi diketahui bahwa variabel moderasi yaitu ketepatan waktu yang memperkuat hubungan sistem pelacakan dan juga manajemen operasional terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel moderasi ketetapan waktu tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas pelayanan dan pembahasan penelitian. Jadi dari hipotesis yang pertama, kualitas pelayanan perusahaan logistik sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui keunggulan kompetitif atas pesaing lain dengan fokus menjaga kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, sistem pelacakan yang efektif dapat meningkatkan fleksibilitas dan transportasi dalam pengiriman. Hipotesis 3, pendekatan manajemen operasional dapat meningkatkan daya saing di pasar. Hipotesis 4, kualitas pelayanan sudah memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerja perusahaan tanpa bertergantungan pada aspek ketetapan waktu. Hipotesis 5, ketepatan waktu memperkuat hubungan sistem pelacakan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pengiriman barang sampai tujuan dengan tepat waktu. Itulah untuk menjadi daya tarik pelanggan. Hipotesis 6, manajemen operasional membantu perusahaan untuk meningkatkan responsif serta penggunaan teknologi yang mengelola dan memantau operasional perusahaan. Jadi penutup, kesimpulan dari penelitian, hipotesis 1 itu kesimpulannya terdukung, hipotesis 2 terdukung, hipotesis 3 terdukung, hipotesis 4 tidak terdukung, hipotesis 5 terdukung, hipotesis 6 terdukung. Jadi saran dari penelitian ini yang pertama, mengadakan pelatihan reguler bagi karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan. Yang kedua, penerapan sistem pelacakan real time yang lebih baik dapat memberi informasi akurat kepada pelanggan. Ketiga, perusahaan perlu menetapkan target ketetapan waktu yang lebih ketat dan memonitoring pencapaian secara berkala. Nah, kepada rekomendasi penelitian, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan antara PT Sepakat Maju Abadi dengan perusahaan logistik lain untuk mengeksplorasikan perbedaan dan kualitas pelayanan, sistem pelacakan, dan juga manajemen operasional. Yang kedua, penelitian ini lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak teknologi baru seperti kecerdasan buatan terhadap kinerja perusahaan logistik. Yang ketiga, rekomendasi yang untuk memasukkan variabel tambahan seperti kepuasan karyawan dan juga pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.